Yang dimaksud rusak, halik ya, semuanya akan hancur. Yang dimaksud rusak dalam ayat ini adalah segala sesuatu selain zat Allah bisa menerima kerusakan. Jadi segala sesuatu selain Allah mungkin untuk rusak, mungkin untuk hancur, tapi tidak mesti hancur. Jadi bisa hancur. Nah, jadi itu mungkin hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa semuanya mungkin hancur? Li'anna wujudahu laisa zatiyan alaih. Karena wujudnya semua perkara tadi bukan wajibul wujud menurut zat, bukan zatnya sendiri yang mewajibkan wujud. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang wajibul wujud. Zatnya Allah adalah zat yang wajib harus ada. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah diwujudkan. Semua makhluk diwujudkan, bahkan surga maupun neraka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semuanya selain Allah qabilun lil halak wa jaizun alaih, bisa hancur. Akan tetapi terserah Allah, mau Allah kekalkan, mau Allah hancurkan. Dan di dalam ayat lain sudah dijelaskan bahwa semua orang yang beriman akan masuk surga khalidina fiha abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagaimana sobat KR sekalian? Semoga sehat selalu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan zahir maupun batin. Di kesempatan kali ini, di suasana yang Masya Allah terlihat sangat cerah ini. Nah, kebetulan saya ada di atas bukit. Kali ini saya akan membaca buku dari Pondok Sidogiri ya. Beberapa Masailuddin, permasalahan dalam agama. Santri salaf menjawab pandangan kitab kuning mengenai berbagai persoalan keagamaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Kata pengantar Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil Sidogiri, penerbit Pondok Sidogiri. Kita akan bacakan bab pertama. Mungkin beberapa waktu ini saya akan menghatamkan buku ini ya, sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menambahkan kemanfaatan-kemanfaatan dari ilmu yang kita miliki. Karena ilmu itu bagaikan air yang jernih. Bila masuk ke tempat atau wadah yang bersih, maka keluarnya pun akan bersih. Sebaliknya, bila air yang jernih itu masuk ke suatu tempat atau suatu wadah yang kotor, maka air tersebut pun akan menjadi kotor. Dan di mana wadah ilmu? Ilmu wadahnya adalah di hati kita. Bila hati kita bersih dari keburukan-keburukan, bila hati kita bersih dari keduniaan-keduniaan, maka ilmu yang masuk ke dalam hati kita pun akan memancarkan cahaya yang indah. Sebaliknya, bila ilmu masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada keduniaan, ada harta, maka ilmu yang kita dapatkan justru bukan untuk mencapai ridha Allah. Justru ilmu tersebut akan kita gunakan untuk mencari dunia sebagaimana yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan salahkan ilmunya, tapi salahkan diri orang tersebut. Oleh sebab itu, sebelum kita mengkaji, kita istighfar kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, sahabat KR sekalian, kita akan membahas masalah akidah. Bab pertama membahas masalah akidah, karena akidah ini asasul amal ya. Akidah ini asasul amal. Tanpa ada akidah yang benar, tanpa ada tauhid yang benar, maka amalan
sebanyak apapun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu akidah kita harus akidah yang benar 100%. Tidak boleh kurang sedikit pun. Nah, kita membahas masalah akidah. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-88 dijelaskan bahwa segala sesuatu akan rusak kecuali zat Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, pertanyaannya, apakah surga dan neraka juga akan rusak? Nah, kita di surga, orang iman yang masuk surga, orang yang kafir yang masuk neraka, apakah akan selamanya di sana ataukah akan rusak juga sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun, semuanya nanti akan hancur illa wajhah. Nah, jadi untuk memahami ayat Al-Quran perlu saya sampaikan, jangan kita mengambil sepotong-sepotong ayat Al-Quran saja. Jadi semua ayat Al-Quran dijadikan satu, barulah kita mengambil kesimpulan ataupun hukum ataupun pemahaman dari seluruh ayat Al-Quran yang sudah digabungkan. Karena kalau dipotong-potong akan banyak saling bertentangan satu sama lain bila dipotong-potong. Begitu juga dengan hadis. Jadi semua hadis Nabi SAW dijadikan satu, barulah kita mengambil kesimpulan. Nah, karena kalau kita mengambil potongan-potongan sesuai golongan kita atau sesuai apa yang kita inginkan, maka agama ini akan rusak. Oleh sebab itu, kita belajar kepada ahlinya. Untuk masalah hukum sudah ada ahli hukum, yaitu para aimatul mazahib, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad. Untuk tafsir ada ahli tafsirnya ya. Terkecilnya ya Imam Jalalain, tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, atau kitab tafsir Sawi, al-Imam Sawi dari mazhab Maliki, ataupun al-Imam At-Tabari, tafsir Tabari, al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dan banyak lagi ulama-ulama tafsir lainnya. Oleh sebab itu, kita memahami agama jangan menurut akal pikiran kita yang baru pesantren ataupun baru belajar beberapa tahun, hadis juga tidak banyak hafal, Al-Quran juga masih lupa-lupa ingat. Tapi kita mengambil pemahaman dari ulama-ulama yang sudah disepakati kealimannya, yang sudah tersebar ilmunya ke penjuru dunia. Nah, maka kita akan membahas di dalam kitab Hasyiatul Al-Alama As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Nah, ini dari kitab tafsir Sawi dijelaskan yang dimaksud rusak pada ayat di atas yaitu kullu syai'in halikun illa wajha, ai wa kullu ma siwallahi ta'ala qabilun lil halak wa jaizun alaih lianna wujudahu laisa dzatiyan alaih ila anqala kilal muradu bil halaki al inidamu bil fi'li. Nah, jadi yang dimaksud rusak halik ya, semuanya akan hancur. Yang dimaksud rusak dalam ayat ini adalah segala sesuatu selain zat Allah bisa menerima kerusakan. Jadi segala sesuatu selain Allah mungkin untuk rusak, mungkin untuk hancur, tapi tidak mesti hancur, jadi bisa hancur. Nah, jadi itu mungkin hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa semuanya mungkin hancur? Li'anna wujudahu laisa dzatiyan alaih. Karena wujudnya semua perkara tadi bukan wajibul wujud menurut zat, bukan zatnya sendiri yang mewajibkan wujud. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang wajibul wujud. Zatnya Allah adalah zat yang wajib harus ada. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah diwujudkan. Semua makhluk diwujudkan, bahkan surga maupun neraka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semuanya selain Allah qabilun lil halak wa jaizun alaih, bisa hancur. Akan tetapi
Terserah Allah, mau Allah kekalkan, mau Allah hancurkan. Dan di dalam ayat lain sudah dijelaskan bahwa semua orang yang beriman akan masuk surga khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maknanya surga pun dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu bukan satu makhluk yang kekal, ya. Surga itu bukan kekal zatnya, akan tetapi surga itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bedakan mana yang kekal, mana yang dikekalkan. Kalau Allah zat yang kekal, kalau surga ataupun neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan surga tidak kekal, neraka itu tidak kekal, maka ini pemahaman yang rendah. Karena apa? Karena dia hanya memahami Al-Quran berdasarkan pikirannya saja, tidak berpegangan, tidak mengambil pendapat para alim ulama, tidak mengambil pendapat para a'immatul mazahib, tidak mengambil pendapat para ahli tafsir. Oleh sebab itu, saya ingatkan sekali lagi, untuk memahami Al-Quran kembali kepada para alim ulama, untuk fikih kita kembali kepada para mazahibul arba'ah, untuk hadis kita kembali pada ahlul hadis, untuk tafsir Al-Quran kita kembali kepada para ahli tafsir, sehingga pemahaman kita bukan sesuai pemikiran kita, akan tetapi sesuai pemikiran para alim ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.